wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, dan yang sangat saya banggakan, Preman Kasai, Persatuan Remaja Masjid Al-Falah Pangkalan Kasai, yang semoga selalu istiqomah di dalam kebaikan dan selalu menjadi pendorong untuk hal-hal baik di Pangkalan Kasai ini, insyaallah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi dan ibu Nabi, Pak. Baru 3 hari ayah Nabi Abdullah sama ibunda Aminah menikah. Ayah Nabi ini ditugaskan oleh datuk Nabi Abdul Muthalib untuk berdagang ke Syam. Pengantin baru langsung dagang, Pak. 3 hari baru pengantin, Bu. Berangkatlah Abdullah pergi berdagang ke Syam, dan itu tuh membutuhkan waktu, pulang pergi itu 6 bulan, Pak. Tetapi alhamdulillahnya, kalau istilah orang kita sekarang ini, turun pengantin, Pak. Walaupun baru 3 hari, tetapi Allah mudahkan untuk janin ada di rahim ibunda Rasulullah. Pulang dari berdagang ke Syam, dari Syam sampai di Madinah, Abdullah ayah Nabi jatuh sakit. Dikirimlah utusan ke Mekah untuk menyampaikan bahwa Abdullah ini sakit, tolong dijemput. Tapi belum sampai penjemputan ke Madinah, ayah Nabi meninggal dunia. Jadi kandungan baru sekitar 6 bulan, ayah Nabi sudah meninggal dunia. Nah, kebiasaan masyarakat di sana itu, Pak, sampai sekarang sama. Di mana meninggal, di situ dikuburkan. Jadi nggak ada yang susah. Kalau kita kan meninggal Pekanbaru, bawa pulang kampung, Pak, ya. Jadi sulit jadinya, Bu. Sampai sekarang pun siapapun yang meninggal di Madinah atau di Mekah pasti tidak akan pulang. Di mana meninggal, situ kubur. Kadang datang keluarga sering berantem itu, Pak, masalah kuburan inilah, Pak. Nanti misal bapaknya meninggal, tuh anak-anaknya ribut tuh, di sini aja lah kuburkan. Payah nanti kita kalau mau ziarah. Seharusnya kalau mau nengok orang tua tuh waktu dia hidup lah sering-sering. Ini udah mati dia, Pak, baru sibuk semua pengen dekat kuburnya. Akhirnya jadi masalah dia. Yang jauh doakan, yang dekat ziarah. Jadi tidak ada masalah. Nah, timbul pertanyaannya apa, Bu? Kenapa Rasulullah ini dijadikan Allah yatim sebelum dia lahir? Allah ingin Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, kedudukan ayah di dalam Islam ini sakral, Pak. Selama ini orang hanya tahu kepada siapa kami berbakti Rasulullah, ibumu, 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 bapakmu. Sehingga orang banyak berbakti sama ibu, sama bapak enggak, Pak. Sampai anak-anak yang udah bekerja, Bu, kalau gajian pasti ke ibu uangnya, Pak. Tidak pernah bapak dapat. Alasannya apa? Dikasih ibu kan bapak dapat juga, Ustaz. Enggak akan dapat, percayalah. Kalau duit sudah ke ibu, Pak, enggak akan dapat bapak. Saya pernah nengok atu-atu dibakarnya dompetnya, Pak. Jadi saya nanya, kenapa dibakar dompetnya tuh? Percuma Ustadz berdompet, tidak pernah anak saya ngisi dompet saya. Apa enggak sedih itu, Pak? Makanya kenapa banyak orang mengatakan, saya ada ngasih orang tua saya, Ustadz, tapi kenapa hidup saya susah? Bisa jadi dia ngasih ibu, ngasih bapak? Enggak. Karena kalau duit udah sampai ke ibu, bapak minta lontong, betul-betul lontong yang dapat. Tidak akan ada kerupuk cabai, pastel, nggak akan ada, Pak, dapat, Pak. Jadi makanya kalau anak-anak punya uang, kasih juga bapak. Karena apa kata Rasulullah, Pak?
Kalaulah surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi tidak akan masuk surga seorang anak tanpa melewati pintu tengahnya. Di zaman Rasulullah pernah ada seorang ayah yang bertamu ke rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah. Silap ayah ini Pak, mencuri dia di rumah anaknya. Jadi bapak-bapak ini bertamu ke rumah anaknya, mencuri dia di rumah anaknya. Anaknya melapor ke Rasulullah Pak. Akhirnya bapaknya ini kata Rasulullah, panggil bapakmu, bawa kemari. Dipanggilnya lah bapaknya, menggigil datang ke Rasulullah bapaknya ini Pak. Apa kata Rasulullah? Betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Menangis bapak itu mengatakan, dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anakku ini bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia berhasil, dia sudah menikah, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu, sehingga aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Pak? Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya, karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik orang tuanya. Itulah dahsyatnya ayah. Datang bapak ke rumah anak bapak, aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumahku. Pindah Pak. Itu betul lah kedudukan ayah itu. Tapi janganlah bapak buat lagi Pak, nanti miskinlah anak bapak ini. Itulah sakralnya seorang ayah yang selama ini dilalaikan oleh anak. Jadi satu hal yang membahagiakan anak yatim itu adalah dia tidak punya dosa kepada ayah. Itu yang harus disyukuri oleh anak-anak yatim. Kemudian Pak, setiap kali Allah mencabut nikmat dari kita, Allah pasti mengganti dengan nikmat lainnya. Ibunda Rasulullah kematian suami sedang mengandung. Apa kenikmatan yang diberi Allah Bu? Kenikmatan yang diberi Allah, ibu Nabi sama sekali tidak merasakan sakitnya hamil seperti perempuan kebanyakan. Biasa orang hamil apa Bu? Ngidam. Kemudian apa lagi Pak? Mual-mual, muntah. Ada yang benci dengan bau suaminya. Tidur kiri salah, menelentang salah. Tetapi ibunda Rasulullah Bu, hamil tidak ada merasakan sama sekali seperti orang hamil kebanyakan. Karena yang biasanya nyusahkan itu Bu, sewaktu ngidam. Misalnya tinggalnya di sini Pak, dipaksanya suaminya jam 11 malam beli nasi goreng, mesti dibeli las. Kan lumayan jaraknya tuh Pak ya. Kata suaminya, nasi goreng sini aja lah deh, enggak, pokoknya yang dibeli las. Akhir berangkatlah suaminya malam-malam tuh Pak. Udah dibelinya nasi goreng Bu, pas sampai rumah, dek ini nasi gorengnya, makanlah sama abang. Aku ngidam nengok abang makan. Apa enggak sakit hati suaminya Pak? Kalau tahu untuk dia, ngapa dia jauh-jauh dari pergi beli Pak? Susah dibuatnya Bu. Banyak anak ini dalam kandungan sudah menyusahkan orang tuanya. Tetapi Rasulullah tidak. Dari dalam kandungan Pak, tidak ada menyakiti ibunya. Sampai masuk fase melahirkan pun Rasulullah keluar tanpa rasa sakit. Kalau istri-istri kita Pak, atau ibu-ibu kita, waktu dia melahirkan rata-rata menjerit tuh Pak ya, udahlah ya Bang ya, sekali ini aja lah lahir, nggak sanggup Bang, sakit betul, udahlah satu ini aja anak kita. Yang menjerit tuh Bu udah 4 anaknya sekarang. Pokoknya setiap melahirkan itu aja jeritannya Pak, udahlah satu ini, udahlah. Tapi mau sampai 5 orang, mau sampai 6 orang. Tapi memang betul Pak, laki-laki dikasih simulasi sakitnya melahirkan. Jadi ada alatnya Pak, supaya suami itu tahu sakitnya melahirkan Bu. Dipasangkan beberapa alat di perutnya, nanti ada Pak, diputar volumenya dari alat itu. Itulah rasanya sakitnya melahirkan. Rata-rata tidak ada yang sanggup Pak. Jadi makanya dengan simulasi itu diharapkan suami makin sayang sama istrinya.
Karena di dalam Islam ini Pak, sebaik-baik suami adalah yang sayang dengan keluarganya. Ini kadang kita ini sama istri orang ramah Pak, sama istri sendiri jahat. Kalau istri orang ditanyanya, Bu udah makan belum ya? Udah makan Kak. Makanlah Kakak, nanti sakit perut Kakak. Datang istrinya, Bang perut aku sakit. Makan juga cabai itu lagi, udah jelas perut sakit. Kena marah Bu. Jadi kalau tahu sakitnya melahirkan, pasti suami sayang dengan istrinya. Bapak tahu enggak Pak, di untuk Indonesia nih, kasus perceraian yang paling tinggi itu Provinsi Riau loh Pak. Malu kita orang Melayu tapi paling banyak bercerai Bu. Di pengadilan agama itu sampai numpuk. 2019 saja itu 901 kasus itu yang melapor Pak. Yang belum, yang nggak melapor, diakibatkan apa Bu? Kurangnya komunikasi yang baik. Suami tidak pernah tahu bagaimana sakitnya istri melahirkan, sehingga dia semena-mena sama istri. Bahkan banyak kita ini Pak ya, pengajian rajin, ilmu agama bagus, tapi jahat sama istri, itu banyak juga Pak. Jadi inilah Rasulullah dilahirkan tanpa menyusahkan dan menyakiti ibunya. Setelah lahir Pak, dibersihkan, kemudian digendong oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, dikasih nama yang aneh, yaitu Muhammad. Kenapa nama ini aneh Bu? Karena dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak ada satu manusia pun yang punya nama Muhammad. Tidak satu manusia pun Pak, dari zaman Nabi Adam. Makanya bertanya orang Quraisy, Datuk, kenapa cucu Datuk ini dikasih nama yang aneh? Kata Datuk Nabi, aku berharap dengan nama ini cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad itu. Jadi kalau ngasih nama anak, ngasih nama cucu Bu, harus ada harapan dan doa di dalam nama itu. Sehingga Rasulullah itu Pak suka mengganti nama sahabat. Misalnya namanya Burrah, biji-bijian yang keluar, diganti jadi Juwairiyah. Jadi pokoknya nama sahabat yang berarti jelek diganti semua bagus, karena nama itu doa Pak. Salah ngasih nama anak terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada anak laki-laki Pak, dipukulnya kepala bapaknya, dibawa oleh bapaknya ke hadapan Khalifah Umar. Wahai Khalifah, ini anak durhaka, dia berani melayangkan pukulannya ke mukaku. Kata Khalifah Umar, wahai nak, tidak tahukah engkau bahwa ayahmu ini pintu tengah surga? Kata anak ini, aku tahu Khalifah. Tapi apakah kalau kami sebagai anak ini nakal murni karena kesalahan kami, atau ada enggak kesalahan ayah kami? Apa sebetulnya kewajiban ayah kepada anaknya Khalifah? Maka yang pertama apa kata Khalifah Umar Bu? Memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sementara nama aku Ju'al dikasihnya Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya Pak. Apa kata Khalifah Umar? Bapak sudah lebih dahulu durhaka kepada anak Bapak sebelum anak Bapak mendurhakai Bapak. Jadi Pak, kalau Bapak punya anak jahat, nakal, bisa jadi salah memberi nama. Nonton sinetron, kasih nama anak artis sinetron. Nonton sepak bola, kasih nama anak pemain sepak bola. Nonton apa lagi misalnya Pak, dikasih nama anak nonton film Bollywood, kasih nama anak artis India. Jadi tidak ada lagi harapan dan doa orang tua kepada anaknya. Itulah salah satu yang membuat anak durhaka. Cuman kalau yang udah terlanjur, janganlah ganti akte lagi Bu. Kalau udah terlanjur, udahlah, minta ampun saja kepada Allah, karena kita tidak tahu. Jadi tidak ada masalah. Kalau enggak, cari yang baru Pak. Nanti pas lahiran lagi, baru kasih nama anak yang enak. Betul Bapak. Disuruh cari yang baru, ngangguk Bapak nih Bu. Pas sama yang baru lah besok. Tapi jangan lagi Pak. Kemudian Bu, saya ingat di Pekanbaru ada ibu-ibu yang suka bercanda. Dikasihnya nama anak perempuannya panggilannya nenek Pak. Dari kecil itu dipanggil nenek. Anak laki-lakinya dipanggil datuk, yang laki-laki. Jadi
kawan-kawan mainnya dari kecil itu manggilnya dengan nama itu, Bu, nenek sama datuk. Tahu Ibu, demi Allah, itu anaknya yang dipanggil nenek, Pak, betul-betul mirip dengan nenek-nenek jadinya, Pak. Yang dipanggil datuk itu betul-betul bongkok, Bu, usia masih muda, Pak. Itulah bahayanya sebuah nama itu, Pak. Jadi hati-hati memanggil deh. Ini kadang kalau udah 5 tahun menikah sama istri, Bu, dipanggilnya istrinya kurus, 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 tuh tambah kurus dia jadinya, Pak. Atau ada ibu nih, Bu, udah diet dia, Bu, tapi badannya tetap besar karena rupanya suaminya manggilnya gendut, Bu. Gendut, 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 sering-sering tuh tambah gendut istrinya, Pak. Ada yang manggil istrinya pesek, 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 tambah terbenam hidung ibu tuh, Pak. Panggilan tuh bahaya tuh, Pak. Makanya Rasulullah memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang baik, memanggil anak dengan panggilan yang baik. Dan ini kalau kita lihat di Minang, Bu, anak kecil diberi nama, besar dikasih gelar. Dengan gelar-gelar yang bagus itu akhirnya berpengaruh, Bu. Dimanapun negeri ada orang kita Minang dan rata-rata hidupnya sukses, Pak, karena mereka dipanggil dengan nama yang baik. Kita orang Melayu kadang, Pak, kasih nama anak antu kebu, budak belacan, tidak ada makna jadinya, Bu. Saya ingat tuh, kalau saya ini kan Melayu daratan ya, Bu, ya, Perawang. Jadi kadang memanggil anak itu sering dengan nama-nama yang tidak ada maknanya, Pak. Jadi makanya nih, Bu, hati-hati memanggil, karena panggilan bisa jadi doa, Pak. Nah, itu ya, Bu, ya, ingat, jangan asal memberi nama. Tapi ibu kasih betul nama anak, nama yang bagus. Bapak kasih misalnya nama anak Bapak Muhammad Soleh Rahman, atau nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Tapi bapak dan ibu tidak memberikan keteladanan kepadanya, percuma juga, Pak. Makanya di penjara banyak yang nama Muhammad, banyak tuh, Pak. Nama Soleh, nama Rahman, banyak di penjara, Pak. Kalau orang tua tidak ngasih teladan, sebagus apapun nama anak dikasihnya, percuma. Karena apa kata Rasulullah? Anak itu seperti kertas putih, orang tuanya lah yang akan melukisnya. Jadi orang tua penting juga. Jadi kasih nama anak nama yang baik, orang tua ngasih teladan. Kalau orang tua selalu sholat sunat misalnya gitu, Pak, nampak sama anaknya yang masih bayi terus, insya Allah otomatis anak itu akan mengikut bapak dan ibu yang sholat. Tapi orang tua nggak ngasih keteladanan, Bu, tapi suka nyuruh anak sholat. Anak bisa membalikkan, papa aja nggak sholat, kami pula papa suruh ngaji sholat. Itu yang kata orang tonggak yang membawa rubuh, ini percuma. Nah kemudian, Bu, setelah dikasih nama, kebiasaan masyarakat Arab waktu itu adalah mencarikan ibu susuan untuk anak-anak di Mekah itu, Pak. Disebabkan apa, Bu? Karena kondisi Mekah waktu itu udah parah. Perempuannya tawaf udah telanjang, Pak. Akhlak mereka sudah buruk, Bu. Satu orang perempuan boleh menikah dengan 10 orang laki-laki. Nanti kalau perempuan ini hamil, dia tinggal susun laki-laki yang 10 itu, dia tinggal tunjuk siapa bapak dari anak dikandung itu. Jadi bebas. Akhlak sudah sangat buruk, Pak. Jadi kalau ada orang bilang ibu pakai jilbab ke Arab-Araban, itu salah besar, Pak. Pakaian orang Arab aslinya telanjang. Hijab ini pakaian muslimah, bukan pakaian orang Arab. Orang Arab aslinya tidak seperti ini, Bu. Pakaian ketat, lari perut. Jadi orang kan sering, Pak, pergi betul lah ke Arab tuh kalau mau pakai jubah, pakai gamis. Disangkanya mungkin orang Arab tuh dulu pakainya gamis, Pak. Salah besar, Bu. Tawafnya aja telanjang, Bu. Pakaian mereka pakaian ketat-ketat. Jadi kalau ibu memakai hijab syar'i seperti ini pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Nah kemudian, Pak, dicarilah ibu susuan yang baik akhlaknya, karena, Bu, air susu ini pengaruhnya besar. Terbukti secara ilmiah kecerdasan anak turun dari ibu.
Makanya salah satu syarat di dalam Islam nih untuk seorang laki-laki, dia harus mencari ibu yang baik untuk calon anaknya. Salah nyari ibu, bapak jahat, habis pak. Tapi bapak agak jahat, tapi istri baik, masih mending. Karena terbukti bu, cerdas anak turun dari ibu. Kalau ibunya baik, tidak pegunjing, tidak penggosip, tidak suka iri hati, insya Allah dia dapat anak baik. Bahkan ya bu ya, air susu ibu itu kalau sempat ibu dalam keadaan tidak enak atau perasaan tidak baik menyusukan anak, anak bisa membiru badannya. Air susunya akan mengandung racun. Makanya ada seorang ibu-ibu yang anaknya membiru ketika dia menyusu, dibilangnya kena palasi pak. Sebetulnya dalam medis itu bukan kena palasi bu, perasaan ibunya sedang tidak enak disusukannya anaknya, jadi susunya beracun. Jadi kalau lagi berantem sama suami, jangan menyusukan anak. Lagi tidak enak hati, jangan menyusukan anak, susu beracun jadi ya. Nanti akhirnya jin yang kena salahkan pak, padahal jin tidak ada ngapa-ngapa, dia kena fitnah jadi nanti bu. Jadi kalau berantem sama suami, bang tunggu dulu bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Jangan sedang menyusukan tuh berkelahi, nanti bu beracun air susunya itu yang menyebabkan anak sakit nanti jadinya. Nah supaya aman, orang-orang Mekah waktu itu suka menyusukan anaknya dengan Bani Sa'ad. Orang Bani Sa'ad itu bu 400 kilo dari Mekah. Mereka ibu-ibu yang berakhlak baik, tutur katanya baik, tidak sedang bergunjing. Jadi mereka yang diupah untuk menyusukan anak-anak di Mekah. Setelah terkumpul beberapa orang bayi, dikasih kabar ke Bani Sa'ad, bayi sudah terkumpul, datanglah kemari. Nah, ramailah mereka pak, kumpul semua Bani Sa'ad. Di antara yang ikut ini ada Halimah Tusa'diyah. Halimah Tusa'diyah ini yang paling miskin dalam rombongan ini pak. Saking miskinnya pak, ontanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu, keledainya sudah lemah, tidak lagi kuat berjalan. Anaknya bu menangis berhari-hari di jalan karena air susu Halimah kering. Sehingganya pak, dia tertinggal oleh tetangganya. Tetangganya sudah masuk duluan ke Mekah, Halimah Tusa'diyah masih ketinggalan di belakang karena ontanya jalannya lambat. Nah tetangganya yang udah duluan sampai di Mekah langsung pilih bayi bu. Yang dicari siapa pak? Bayi anak orang kaya, bayi yang masih punya ayah, itu mahal bayarnya pak. Setiap kali mereka nanya ini siapa namanya, Muhammad, bapaknya masih ada, bapaknya udah meninggal, gak ada yang mau menyusukan bu. Sedih pak, tidak ada yang mau menyusukan Rasulullah. Akhirnya semua sudah dapat anak, tinggal Rasulullah yang belum dapat ibu susuan. Yang terakhir datang sampai ke Mekah hanya Halimah Tusa'diyah. Begitu Halimah Tusa'diyah sampai ke Mekah, cuma tinggal satu anak. Ditanya oleh Halimah, ini siapa bapaknya bu? Bapaknya sudah meninggal. Mendengar itu apa kata Halimah bu? Maaf ya Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya sangat berharap mendapatkan upah yang besar. Jadi saya tidak bisa menyusukan anak ini. Jadi awalnya Halimah Tusa'diyah tidak mau menyusukan Rasulullah pak. Pulang. Nah di jalan pulang tuh dia berunding sama suaminya bu. Kasihan kita nengok anak yatim tuh ya bang ya, tidak ada yang mau menyusukan ya. Kata suaminya, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah, pergi miskin, pulang tambah miskin lagi ini ya. Gak ada anak, tidak punya uang pak. Jadi menurut abang gimana? Ya udahlah, kita aja lah yang merawatnya bang, daripada kita pulang kosong. Jadi awalnya Halimah Tusa'diyah itu terpaksa menyusukan Rasulullah pak, karena daripada pulang kosong. Artinya apa bu? Dalam kita berbuat kebaikan, jangan tunggu ikhlas. Pokoknya buat aja kebaikan pak. Kalau nunggu ikhlas susah nanti pak. Kapan kita ikhlasnya? Setelah kita mendapatkan keajaiban dari amalan yang kita lakukan, insya Allah kita bisa ikhlas.
Sama dengan Halimah ini Bu, dia tidak ikhlas nyusukan Rasulullah, terpaksa balik dia lagi ke tempat Rasulullah. Bu Aminah, biarlah saya yang menyusukan Muhammad ini, walaupun upahnya kecil. Apa pengakuan Halimah Sa'diyah Bu? Ketika aku menggendong Rasulullah kecil ini dan menyandarkan ke dadaku, tiba-tiba terasa air susuku yang kering mengalir deras. Padahal belum makan lagi Pak. Biasa kan dipancing dulu Bu, untuk mengeluarkan air susu, makan dulu ibunya. Ini enggak, belum makan, begitu gendong langsung terasa mengalir deras air susu Halimah Sa'diyah. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, alangkah terkejutnya aku, ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat, perkasa. Apa kata Halimah Sa'diyah? Kalau macam ini Bang, tidak dibayar pun tidak apa kita ini. Terasa keajaibannya Pak. Jangan pernah Bapak Ibu nyumbang itu takut ria. Biar aja Pak, mau dibilang orang ria, biar aja. Nanti kalaupun Bapak ria, doa orang yang Bapak kasih itulah yang membuat Bapak akan ikhlas. Misalnya malam Bu, dibuatnya status di WA, jangan lupa tahajud ya. Itu nampak sama orang Pak, tahajud Bapak nih. Sempat gara-gara status Bapak tahajud pula orang Pak, Bapak dapat kiriman pahala. Walaupun Ibu ria Bu, jangan lupa sahur saum sunnah Kamis ini. Kan Pak ya, dia hebat Ibu nih, puasa sunnah aja kerjanya. Biar dibilang orang ria dulu. Insya Allah lama-lama Pak, pisau kalau tidak diasah kapan mau tajamnya? Diasah sering-sering, akhirnya dia jadi tajam. Gitu juga dengan keikhlasan Bu, asah sering-sering, insya Allah dia jadi tajam. Karena Bu, kita ini ada punya sifat, ada yang suka pamer. Apa aja malahnya ingin orang lain tahu Pak. Ada lagi orang dia tidak pamer, bisa kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Sum'ah itu suka dipuji Bu. Misalnya dia sering nyumbang di masjid, dia tidak pernah pamer nih Pak. Datanglah ibu-ibu nih cerita, Bu, tadi saya kan terakhir keluar dari masjid, terus saya dengar pengurus masjid ngomong soal ibu. Ngomongin apa? Pengurus salut sama ibu Bu. Kata pengurus, banyak ibu nyumbang di masjid nih ya. Astagfirullahaladzim, masa itu cerita pengurus? Padahal saya ikhlas. Terus apa-apa aja ceritanya? Mulai Pak minta apa-apa aja cerita pengurus tentang saya. Kata pengurus, Bu, apapun yang diminta di masjid ini Ibu terus nyumbang Bu. Ya Allah, tidak enak hati saya. Waktu bapak-bapak pengurus itu ngomong, ramai orang, ramai Bu. Toa aja lupa dimatikan mic-nya Bu, dengar sama orang semua ya. Aduh, tidak enak hati saya. Padahal hatinya enak Pak. Itu sum'ah. Kan banyak seperti itu Pak. Ada Bu, udah ikhlas dia nyumbang Pak ke masjid. Saking ikhlasnya Bu, dibuatnya hamba Allah Pak. Hamba Allah 2 juta, hamba Allah 5 juta, hamba Allah 300.000. Udah ikhlas, datang orang nyuntik Pak. Pak, Bapak ada masalah sama pengurus masjid. Ngapa gitu? Udah berapa bulan belakang ini tidak pernah ada nama Bapak nyumbang lagi di masjid. Tutup mulut kau ya, tuh yang hamba Allah tuh aku semua. Kan tuh buka aja dia Bu. Udah ikhlas, bisa ndak jadinya Bu. Jadi makanya udahlah, kalau untuk berbuat baik lakukan saja. Seperti Halimah Sa'diyah dapat keajaiban Pak. Sehingganya Bu, saking kuatnya keledainya, tetangganya sudah duluan malah terpacu Pak. Terpacu tetangganya sama dia. Sampai tetangganya bingung, Halimah kau beli onta baru ya? Enggak. Itu keledai baru ya? Enggak, keledai yang semalam. Kok bisa sekencang itu? Kata Halimah, matilah kalian. Kalian tak mau ngambil anak yatim ini. Aku yang dapat barokahnya.
Makanya Pak ya, kata Rasulullah, siapa yang menyantuni anak yatim akan sedekat jari ini bersamaku di surga. Bukan saja Halimatus Sa'diyah yang mendapatkan keajaiban seperti itu, Bu. Kita pun di zaman sekarang, Pak, yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan keajaiban serupa. Timbul pertanyaan, kami setiap tahun Ustaz santunan anak yatim, berapa betul lah yang kita beri untuk anak yatim kalau gabung di masjid nih, Pak? Coba lebihkan, Bu, cari secara pribadi anak yatim yang soleh untuk dibiayai hidupnya. Itu baru cepat dapatnya, Pak. Kalau di masjid kan keroyokan, Pak. Berapalah untuk anak yatim di kota itu? Kalau mau dapat besar seperti Halimatus Sa'diyah, akhirnya kan nggak dibayar dia, Bu. Dia pokoknya ingin dapat barokahnya saja. Nah, jadi kalau kita dapat, Pak, betul-betul besar kita biayai anak yatim, insya Allah baru terasa percepatannya kepada kita. Nah, jadi ini, Bu, keajaiban yang di zaman Rasulullah sama sekarang itu sama, Pak. Kalau kita menyantuni anak yatim dan tepat sasarannya dalam jumlah besar, bukan keroyokan di masjid, tapi kita sendiri yang mencari, kemudian kita santuni anak yatim lebih besar, itu baru akan dampaknya terasa di kehidupan kita, Pak. Contohnya siapa, Bu? Orang Yahudi yang masuk Islam gara-gara nyantuni anak yatim, Pak. Dia apa kata Rasulullah, Bu? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan Allah akan melembutkan hati kalian dan hajat hidup kalian akan dipenuhi oleh Allah. Kata para sahabat, ingin ya Rasulullah. Usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan. Maksudnya apa? Tanggung kehidupan dia, maka Allah akan melembutkan hati kalian dan memenuhi hajat hidup kalian. Rupanya, Bu, ada orang Yahudi yang melihat ibu-ibu nangis di depan tokonya, Pak. Dia tanya, kenapa ibu menangis? Saya tadi minta sumbangan ke dermawan yang biasanya nyantuni anak yatim, tapi dia tidak keluar. Saya takut pulang, anak saya kelaparan. Kata orang Yahudi ini, memang kalau misalnya nyantuni anak yatim ini apa yang kami dapatkan? Kata ibu itu akan bersama Rasulullah di surga. Itu ketawa orang Yahudi itu, Pak. Dia tidak percaya dengan Rasulullah. Yang kedua, Allah akan penuhi hajat hidupnya di dunia. Mendengar hajat hidup dipenuhi itu, Pak, dipanggilnya karyawannya, ambil beberapa kati daging, makanan, uang, antarkan ke rumah ibu ini. Akhirnya orang Yahudi itu yang berderma untuk ibu yang punya anak yatim ini. Begitu sampai ke rumah ibu itu, anak-anaknya berlari, Pak, yang lapar ini. Mereka semua menyambut ibunya dapat makanan enak. Setelah dia makan, malam yang sama orang Islam yang tidak mau memberikan sumbangan kepada ibu itu mimpi dia malamnya, Bu. Apa mimpinya di malam itu, Pak? Dia melihat ada dua bangunan indah di surga. Satu dari mutiara yakut, satu dari batu mata merah yang sangat indah. Kemudian dalam mimpinya itu dia bergumam, rumah siapakah yang indah ini? Terdengar dia suara, Bu. Sebetulnya rumah ini engkaulah pemiliknya. Kalau engkau siang tadi mendermakan hartamu kepada seorang ibu yang memiliki anak yatim yang minta sedekah ke rumahmu yang tidak kau terima. Jadi sekarang rumah ini tidak lagi kau pemiliknya, karena sudah dimiliki oleh seorang Yahudi, namanya si Fulan, tinggalnya di sini, jualannya ini, lengkap alamatnya, Pak, dalam mimpi itu. Akhirnya orang Islam yang kaya ini terbangun, Bu. Habis sholat subuh dicarinya alamat dalam mimpinya itu. Jumpa orang Yahudi ini sedang nyapu tokonya. Ditanya oleh orang ini, kaukah yang nama si Fulan? Betul. Hanya kaukah yang jualan di sekitar sini? Iya. Ada enggak sore kemarin ibu-ibu di sini menangis? Oh ya ada. Dia punya anak yatim. Dia katanya minta sumbangan ke orang Islam, nggak dikasih. Dia takut pulang, nangis di depan toko saya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya beri dia daging, makanan, uang. Saya tanggungkan biaya hidup anak-anak dia. Datanglah orang yang Islam yang dermawan yang tidak jadi ngasih ini, Bu. Sebetulnya ibu itu datang ke tempat saya kemarin, cuman saya nggak sempat keluar. Nah, malam tadi saya bermimpi, saya melihat ada rumah indah di surga. Satu dari mutiara yakut, satu dari batu bata merah.
Dalam mimpi itu saya bergumam, ini rumah milik siapa? Terdengar saya suara, sebetulnya rumah itu saya pemiliknya. Kalau saya ngasih uang tadi kepada ibu yang mempunyai anak yatim yang datang ke rumah saya. Tapi karena saya tidak ngasih, maka rumah ini tidak lagi saya pemiliknya, katanya. Pemiliknya adalah si fulan, orang Yahudi, tinggalnya di sini, alamat di sini. Rupanya pas aku kemari, namanya betul nama kau. Tokonya toko kau. Kau ada ngasih apa kemarin? Iya, ngasih daging, makanan, uang. Tolong total semua yang kau kasih, biar aku ganti. Kata orang Yahudi ini, kalau itu mimpi bapak 100 gunung emas pun bapak ganti, nggak mau saya. Tapi surga itu kan hanya untuk orang Islam. Kalau gitu saya masuk Islam. Itu loh Pak. Lunak hati orang Yahudi ini menerima Islam. Nah, jadi memang Bu ya, amalan-amalan ini bisa membuat kita tambah yakin kepada Allah, Pak. Kalau kita tidak melakukan amalan, akhirnya kita makin takut. Sholat itu kita anggap jadinya apa, Pak? Menyita waktu. Kita kerja nih. Akhirnya kita anggap sedekah itu tuh uang keluar namanya tuh. Bagus dapat uang tabung untuk anak-anak kita besok. Akhirnya seperti itu jadinya. Kenapa sekarang masjid ditinggalkan orang, Pak? Karena orang tidak yakin. Ngapain ke masjid? Tidak juga kaya hidup kita, karena patokan mereka adalah uang. Jadi kalau tidak ada rasanya nilai uang di sana, mereka tidak mau hadir atau tidak bersemangat untuk hadir, Pak. Coba kita lihat Bu, di Masjid Jogokarian di Yogyakarta, masjid dalam gang, jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat, Pak. Rame yang datang. Karena di situ apa Bu? Cara pengurus memancingnya apa Bu? Setiap habis sholat subuh makan besar, Pak. Kemudian Bu ya, uang dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Jadi orang nyumbang ke masjid, ekonomi masyarakat terbantu jadinya, Pak. Didatangi orang-orang miskin tuh Bu. Bapak mau ke masjid sholat? Iya, kami bantu Bapak. Bapak mau dagang apa? Tidak ada pinjaman, pokok dari masjid ngasih. Makanya Bu, hidup gang itu Bu, jalan itu Pak, anak-anak muda jualan karena dimodali oleh masjid. Yang miskin-miskin akhirnya ke masjid, dia tidak khawatir lagi soal ekonominya, Pak. Sudah ada ditanggung oleh masjid. Itu yang membuat rame itu Bu. Nah, jadi kalau kita tidak mengamalkan amalan dalam Islam ini, kita tidak akan pernah dapat keajaibannya, Pak. Sama dengan majelis taklim ibu-ibu nih Bu ya. Kenapa ibu-ibu datang ke majelis taklim? Kami mutararisan Ustaz. Kalau tidak datang keluar nama, kalau tidak datang orangnya tidak nerima Ustaz. Jadi maka kami datang. Akhirnya Pak, orang datang ke majelis ilmu itu banyak karena segan. Nanti dibilang orang kita tidak bermasyarakat. Makanya gelisah kita nanti duduk di majelis ilmu nih Pak. Akan gelisah kita Bu, tidak akan tenang jiwa kita. Lama juga lagi nih ya. Dikarenakan apa? Kita menganggap itu jadi satu gangguan. Diakibatkan karena segan nanti dibilang orang tidak masyarakat. Kita udah diundang orang tidak datang, apa nanti kata orang. Atau ada yang takiyah itu nyamar Pak. Pokoknya terlihat sama orang baik aja aku. Pokoknya orang melihat aku jadi orang baik, udahlah tuh. Nah, karena kita tidak yakin akan pertolongan Allah. Nah, Halimah Tusa'diyah Pak, bukan itu saja keajaiban yang dia terima Bu. Begitu sampai di kampungnya, kambingnya yang dilepaskannya liar pulang dalam keadaan gemuk Pak. Sementara kambing tetangganya dalam keadaan kurus. Makanya kata Halimah, ya Allah Bang, luar biasa pertolongan Allah kepada kita. Berkah kita memelihara anak yatim ini Bang. Jadi kalau orang Bu ya, dia mengamalkan ajaran Islam ini, dijamin dia kaya Pak. Ingat, kaya bukan uang jadi patokannya Pak. Ada orang yang dilebihkan dalam bidang uang Bu. Ada orang yang dilebihkan di kesehatan. Ada orang yang dilebihkan dengan kekuatan. Jadi rezeki ini bukan cuma uang Pak. Selama ini kan kita nyangka rezeki itu cuma uang. Badan sehat tidak kita hitung Bu. Keluarga kita aman tidak kita hitung jadi rezeki. Kita aman hidup, ada yang kita makan, itu juga rezeki. Jadi jangan patokan itu adalah harta benda yang cuma disebut dengan rezeki, bukan. Nah, setelah Halimah menyusukan Rasulullah, sampai umur 4 tahun terjadi peristiwa besar Pak.
Kawan-kawan Rasulullah berteriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Padahal waktu itu kenapa Pak? Malaikat Jibril turun, membedah dada Rasulullah, diambil jantungnya, dicuci dengan air zam-zam, dibuang dari kotoran kejahatan, dimasukkan lagi, dijahit lagi. Di sini pelajarannya apa Pak? Jaga jantung kita ini Pak. Di Indonesia ini Bu, paling banyak orang kena serangan jantung. Apa penyebab orang serangan jantung di Indonesia ini? Karena kecintaan kepada dunia yang begitu tinggi. Sampai apa kata Rasulullah Pak? Akan datang suatu masa di mana kalian akan melihat masjid penuh, tetapi kalian tidak akan menemukan satu orang pun yang kusuk di masjid. Sekarang ini kan masjid penuh nih Pak. Udah banyak orang sholat ke masjid Bu, tapi kata Rasulullah kalian tidak akan dapatkan lagi orang yang kusuk di masjid. Ada seorang ulama Pak, orang tidak tahu dia ulama Bu. Pas masuk waktu zuhur, masuk dia di masjid, ditaruhnya kayu-kayunya di luar Pak. Kayu itu digendong ya, ditaruhnya di luar. Dia pas masuk ke masjid, kemudian keluar dia balik Pak, digendongnya kayunya itu, jalan dia. Bahkan ada di masjid itu yang kena sikunya, ada yang ngerobek bajunya, kena kayu dia. Akhirnya masyarakat marah selesai sholat. Bapak memikirlah Pak, masa bapak sholat bapak bawa kayu bapak? Luka-luka tangan orang jadinya. Kata ulama ini, saya sangka orang sini udah biasa sholat bawa barang katanya. Siapa yang bawa barang sholat? Imam tuh tadi, dia memikirkan semen tuh, dia mau merehab rumah. Yang itu mikir sawitnya, bawa dodos dia tadi sedang sholat tuh. Coba kita akui Bu, banyak enggak kita bawa barang ketika sholat Pak? Coba kita cek sendiri hati kita ini Bu. Ada yang sedang mencari kunci hilang sedang sholat tuh Pak. Ada yang memikirkan sendalnya di luar aman atau tidak, ondanya aman atau tidak. Hampir rata-rata orang banyak bawa barang ketika sholat itu. Banyak barang dibawanya Bu. Ada yang bawa buku, ada yang bawa PR, ada yang macam-macam dibawa Pak. Artinya apa Bu? Orang banyak sholat, sholatnya untuk minta dunia kepada Allah. Kenapa rajin sholat duha Bu? Supaya rezeki murah. Kenapa rajin zikir? Supaya besok ini pemilihan kades atau apa, itu tidak tanggung zikir malam tuh Pak. Dijadikannya agama ini untuk mencari dunia dia Bu. Itu yang banyak Pak. Makanya serangan jantung itu banyak. Karena jantung kita ini kecil. Rumah dimasukkan sini, jabatan dimasukkan ke jantung, sawit masuk Pak. Apa tidak sesak dia jadinya? Makanya Indonesia banyak serangan jantung Pak. Dia sholat untuk dapat jabatan. Jangankan orang biasa Bu ya, kami ustadz nih aja banyak yang kena kalau soal cinta dunia nih Pak. Ada waktu itu anggota dewan, dia ngundang saya ceramah. Cuman dia tahu Bu, saya tidak bisa disetting. Kalau untuk ceramah saya ceramah, tapi kalau untuk mendukung-dukung Bapak saya tidak kenal sama Bapak. Kecuali saya kenal udah lama, dia orang baik, berani saya ngomong. Enggak Ustadz, pokoknya Ustadz ceramah aja lah. Kami kan nyantuni anak yatim ya, tentang anak yatim aja lah. Oke? Saya udah ikhlas ceramah tentang anak yatim. Bagian doanya ada pula Ustadz yang lain Bu. Yang Ustadz ini menjilat doanya Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini nanti di kotak TPS ya Allah, sehingga mata masyarakat hanya menengok nama Bapak ini dan mereka mencoblosnya. Geli hati saya dengar ya Pak. Sampai saya bilang macam itu betul untuk dapat amplop tadi ya. Sampai bersebut pula Pak, bercahayalah namanya di kotak TPS itu. Banyak jadi penjilat juga Bu. Nah jadi Pak ya, kecintaan terhadap dunia yang begitu tinggi ini membuat kita tidak bisa lagi menikmati harta kita sendiri. Banyak orang ke masjid nih Pak, kalau bulan puasa itu dibawanya sendalnya yang paling jelek, itu satu Pak. Yang kedua dibawanya sendalnya tuh kiri sama kiri Bu. Maling pun panik nengok Pak. Tengok maling kok kiri aja sendal orang di masjid ini semua. Kita pun nggak bisa nikmati lagi. Ada lagi Bu ya, dibawanya sendal satu taruhnya depan masjid, satu belakang masjid. Habis itu dia yang kehilangan Pak. Bingung dia naruhnya di mana. Cinta dunia. Kita ini sekarang ini
Yang menyerang kita adalah nafsu kita sendiri. Sehingganya Bu ya, malunya kita Bu, di Mekah dokter nganggur, perawat tidur-tiduran Pak di rumah sakit itu Pak. Tidak ada pasien. Bapak tidak akan pernah melihat, ibu tidak akan pernah melihat orang antri di rumah sakit tuh nggak ada Bu. Macam kita Pak, dari puskesmas antri sampai rumah sakit antri orang berobat. Sebabnya apa Bu? Cinta dunia itulah yang membuat kita sakit. Karena apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? 80% penyakit karena pikiran, 20% cuma karena makanan. Jadi kalau nggak bisa jaga pikiran Bu, jantung kita kena. Dunia itu letakkan di tangan Bu, jangan letakkan di jantung. Ibu tahu nggak orang terkaya di Arab Saudi itu sebetulnya siapa Pak? Sulaiman Al-Raji, bukan Raja Arab Pak. Sulaiman Al-Raji itu Bu, pemilik bank syariah nomor 1 terbesar di dunia, pemilik kebun kurma terluas di dunia, masjid dia nomor 3 terbesar di dunia, dan terlengkap fasilitasnya di dunia, nomor 1 Pak kalau untuk fasilitas. Ibu tahu rumahnya di mana? Bagus rumah bapak ibu daripada rumah dia lagi. Rumah-rumah petak kecil Bu, pokoknya orang Mekah tahu semua sama dia. Hartanya itu untuk siapa Bu? Dibagi-bagikan. Anak-anak yang kuliah di Ummul Qura, anak Indonesia nanti dikasih. Itu dia yang ngasih Pak. Jadi makin tua makin kuat mencari, tapi harta itu berarti untuk orang lain. Kalau kita Bu nyari duit betul-betul untuk kita, sampai jadi pameo sama orang Bu ya. Orang yang paling pelit tuh orang sawit lah, semua buah tuh dijualnya, nggak ada yang di jusnya Pak. Pokoknya lepas semua ya. Dan kalau dapat untuk dia, untuk anak cucunya, pikirkan untuk besok, nabung untuk besok. Sedekah ada, tetapi udah ndak imbang Pak. Dia nafkah tuh Bu, rezeki yang kita cari. Infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak ini dalam bahasa Arab nafak. Nafak itu artinya terowongan. Kalau Bapak Ibu lihat terowongan air, ada air masuk, ada air keluar. Ada uang masuk, mesti ada uang keluar. Uang masuk banyak, uang keluar sempit Pak. Jadi gorong-gorongnya kotor. Itu yang menyebabkan banyak penyakit tuh Bu. Awal bros di Pekanbaru sampai buka 3 loh Pak. Tandanya kan banyak peminatnya tuh Pak. Pokoknya siapapun yang bisnis rumah sakit dijamin untung sekarang Pak. Karena orang banyak sakit, jantungnya cinta dunia. Makanya malaikat Jibril yang dicucinya adalah jantung Pak. Orang bilang hati, yang masuk kop itu adalah jantung. Karena ketika kita dimarahi orang, jantung kita yang bergetar. Ketika kita ditagih orang, jantung kita yang bergetar. Takut kita jumpa orang, jantung kita bergetar. Dimarahin orang, jantung kita bergetar. Jadi kop itu artinya jantung. Itu yang harus kita buang, rasa cinta dunia kita yang tinggi itu. Saya salut Bu, di Pekanbaru itu Pak, rata-rata kalau orang kaya bangun masjidnya sendirian Pak. Nggak mau dia keroyokan Bu. Sebetulnya di antara kita ini bukan ada yang sanggup membangun masjid sendirian Pak, cuman maunya keroyokan karena dia belum dapat keajaibannya. Ada sahabat saya Bu yang membangun masjid An-Namiro dekat Mall SKA Pekanbaru itu Pak. Itu dia sendiri bangun Bu. Kemudian dia bangun lagi satu lagi namanya daerah Rimbo Panjang. Jadi saya tanya, Bapak nggak membuat sumbangan Pak? Oh, rugi saya Ustaz. Kalau tahu orang keajaiban berani kita bangun rumah ibadah ini sendiri Ustaz, mungkin udah banyak orang mau. Bayangin tuh Pak, sendirian. Ada satu lagi masjid di Pekanbaru namanya Masjid Abu Darda. Itu betul-betul satu orang Bu, masjid tanpa bakul Pak. Dia pokoknya sendirian membiayai apa saja kebutuhan masjid itu. Jangan ada bakul berjalan. Itu pula dia Bu, karena dia sudah dapat keajaiban. Almarhum Ustaz Zainuddin MZ dulu pernah Pak, pas dia keluar rumah nampak dia bangunan rumah dia lebih bagus daripada masjid, makanya dia bangun masjid itu Pak. Malu dia, rumah bagus, masjid tidak bagus. Nah jadi Bu itu Bu, hilangkanlah rasa cinta dunia kita yang terlalu berlebihan itu. Boleh kita mencari dunia, tapi berartikah dunia kita itu untuk orang lain? Untuk masjid ada enggak pengaruhnya? Untuk orang tetangga kita ada enggak pengaruhnya? Untuk orang-orang miskin ada enggak pengaruhnya dari uang kita itu? Ini kadang bertanding-tanding di kampung tuh Pak. Pokoknya siapa yang paling besar rumahnya, sama yang bagus ininya, sampai yang paling bagus ininya.
Kelihatan tuh Pak. Saya waktu ke sore sama istri, saya perhatikan Pak, persaingan itu di antara tetangga tuh tinggi Pak. Dari model rumah, ini harus lebih bagus daripada ini. Kemudian apalagi mobil yang dimiliki harus lebih bagus. Jadi nampaknya itulah makanya banyak penyakit itu, karena kita banyak mencari hanya untuk diri kita sendiri. Makanya cuci jantung kita tuh Bu, jangan sampai terlalu cinta dengan duniawi. Kalau kita sudah dapat keajaiban dari memberi, insya Allah Bu, itu akan menjadi sesuatu yang biasa untuk kita lakukan. Yang kedua, yang membuat jantung kita itu sakit apa Bu? Tidur kita miring kiri Pak. Rasulullah tidurnya miring ke kanan. Ternyata secara ilmu kedokteran Bu, orang yang tidur miring kiri jantungnya terimpit Pak. Kalau kita tidur miring kiri jantung kita terimpit, sehingga bertahun-tahun seperti itu dia tidak bebas berdetak. Sampai kata dokter Bu, siapa yang tidak bisa meninggalkan tidur miring ke kiri, siap-siapkan aspirin 2 butir. Cari di apotek aspirin, beli 2 butir, 1 gelas air, 1 jarum. Jadi kalau terjadi serangan jantung di malam hari, cepat ambil air, minum aspirin 2 butir itu, jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari Pak, keluarkan darahnya. Itu pertolongan pertama untuk orang yang sakit jantung. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpel, tidur aja miring ke kanan Bu, jantung insya Allah sehat tuh Pak, karena dia lapang. Ibu kasih pengertian sama suami, Bang minta maaf ya Bang ya, mulai malam ini aku tidurnya miring ke kanan untuk menjaga kesehatan jantung. Kata suaminya, jantung kau sehat, aku yang jantungan jadinya. Karena dia tidak hadir malam nih Pak. Coba dia hadir malam nih, pasti ngerti dia tuh. Kadang itu pula kendalanya Pak, dia tidak datang malam ini. Marah dia sama istrinya, kau tidur sebelah kanan, aku kau punggungkan, di mana sopan kau sebagai istri ya? Kan berkelahi jadinya Pak. Itu Bu, setelah jantung Rasulullah dimasukkan lagi ke dalam, dijahit. Setelah kejadian, Halimah dan anak-anak baru datang. Ditengok Rasulullah sudah selesai dibedah Pak. Apa kata Halimah tu Sa'diyah? Aku melihat betapa cerianya wajah Rasulullah saat itu. Artinya Pak, kalau Bapak jaga jantung Bapak, maka wajah kita akan ceria Pak. Wajah ibu akan ceria kalau kita tidak terlalu terikat dengan dunia ini. Nah setelah itu Bu, takut Halimah, dikembalikannya lah penyusuan Rasulullah ini kepada ibunya. Bu Aminah, saya takut Muhammad ini lama-lama sama saya, karena kata kawan-kawannya dia mau dibunuh orang. Jadi saya kembalikan Muhammad ini. Nah dikembalikan ke ibunya, maka ibunya menyiapkanlah perjalanan. Rencananya mau ziarah makam ke makam ayahnya di Madinah. Dah Bu, udah siap barang-barang, berangkatlah Rasulullah, ibunya dan Ummu Aiman pengasuhnya. Selesai di Madinah, pulang ke Mekah. Tapi sayang Bu, begitu sampai di Abwa, 20 kilo lagi menjelang Mekah, ibunda Rasulullah jatuh sakit karena kecapean Pak, meninggal dunia di Abwa. Apa pengakuan Ummu Aiman pengasuh Rasulullah? Aku melihat Rasulullah waktu itu diam. Aku ajak bicara, dia diam. Aku ajak tertawa, dia diam. Ini amalan Bu. Di saat kita sedih, di saat kita kesal, di saat kita marah, bawa diam. Kenapa pasukan pengawal presiden tidak ada yang tersenyum Pak? Mukanya semua diam Bu. Siapa yang pernah nengok pas pampres tersenyum? Tidak ada Pak. Secara ilmu psikologi Bu, ternyata Pak, ketika diwawancara komandan pas pampres pengawal presiden, kenapa pengawal presiden tidak ada yang tersenyum? Jawabannya apa Bu? Diam itu akan menguatkan konsentrasi. Jadi kalau kita dapat musibah Pak, diam, konsentrasi kita kuat jadinya Bu. Kalau kita sedih jangan bawa bicara, ngaur kita nanti jadinya Pak. Bapak marah, bawa diam. Jadi kita bisa mikir, ini kalau aku keluarkan bahaya enggak? Jadi mikir kita Bu, konsentrasi kita kuat. Ibu dimarahi sama bapak, jangan menjawab langsung Bu.
Diam aja dulu. Dimarahi sama bapak bu ya, ibu diam aja. Udah sampai dia di ujung kata-katanya nanti, ibu masih diam, hitung selama 45 detik. Baru ibu bicara, itu langsung turun emosi bapak tuh bu. Itu dijamin. Ini kadang dimarahi suami, dia marah pula pak. Apa nak menjadi jadinya bu? Diam dulu. Cuman ibu waktu ngitung 45 tuh janganlah di depan suami. 1, 2, ngamuk dia nanti. Dalam hati aja hitung bu, baru dijawab. Jadi diam itu dahsyat pak. Ibu ada yang kematian suami, ibu ini udah nangis dari jam 2 malam sampai subuh, dia udah bisa nerima kenyataan pak. Diam aja ibu tuh bu. Udah diam, dia udah tenang dia. Ibu jenguk habis sholat subuh. Ibu tuh udah diam, ibu provokasi dia. Kak, meninggal abang kak, apa? Itulah akan pingsan dia jadinya pak. Aturannya tadi dia diam aja tuh bu. Itu baru satu rombongan pertama. Yang jam 8 datang gitu juga. Kak, nggak nyangka ya kak ya, sebaik itu abang kak ya, cepat betul. Ada pingsan pula balik ibu tuh pak. Jadi kalau orang sedang sedih, ibu takziah, bapak takziah, jangan diajak ngomong pak. Diam aja bu, sampai dia yang bicara. Kalau dia yang bicara berarti dia udah siap pak. Tapi kalau kita ibu-ibu kan dia bu, laki-laki pun bisa pingsan dibuatnya itu pak. Cuman bu, saya kalau perempuan yang menangis karena kematian suami, saya masih yakin dengan kesetiaannya bu. Tapi kalau suami yang meninggal karena kematian istri, ragu saya pak. Ragu saya. Saya pernah bu ya, dia gini pak, kita ini harus belajar juga nih bu. Air mata ini ada 2. Satu, air mata yang keluar karena sakit, karena marah, karena sedih, karena kecewa. Itu air mata yang keluar panas pak. Air mata yang kedua, air mata bahagia ketika anak wisuda, cucu melahirkan, naik rumah baru. Itu air mata yang keluar dingin. Itu bedanya pak. Kalau kita bahagia nangis dingin, kalau kita sedih nangis panas. Itu bedanya pak. Jadi waktu bapak tuh kematian istri, saya datang. Waduh pak, mengkik dia dari jauh pak. Ustaz, dipeluknya saya bu. Terasa saya air mata bapak ini dingin. Saya udah terasa tuh pak. Itu ilmiah loh pak. Itu ilmiah bu. Orang nangis air matanya dingin, pasti dia bahagia. Saya diam aja pak. Ternyata dugaan saya benar bu. Sebulan sudah tuh nikah bapak tuh pak. Menangisnya bu macam tidak akan beristri lagi bu. Jadi gitu juga kalau ada ibu yang kematian suami, rasa aja air matanya bu. Kalau dingin langsung aja tembak bu. Kakak senang abang mati ya. Diam aja lah. Jadi pak, diam bu. Anak ibu berantem dia di sekolah, pulang pasti diam pak. Merumut mukanya bu, tapi dia diam. Kapan dia nangis? Pasti pas ibu tanya, kelahi pula tadi di sekolah ya? Orang nggak ada salah, baru dia nangis pak. Kalau nggak ditanya tadi diam aja dia tuh pak. Itu amalan Rasulullah bu, diam, menguatkan konsentrasi. Begitu sampai di Mekah, dipeluk oleh datuknya Abdul Muthalib, dibawa ke rumah, dan Rasulullah bu selama sama datuknya itu bisa dia melupakan kesedihan-kesedihannya pak. Diakibatkan apa? Karena datuknya mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Jadi bu, anak yang dididik dengan kasih sayang, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Karena agama Islam ini bu, Rahman dan Rahim itu pak, kasih dan sayang itu 800 kali dalam Al-Quran pak. Banyak tuh pak. Artinya apa? Orang Islam yang udah rajin sholat, kasih sayangnya mesti tinggi. Rasa simpati kita tuh mesti tinggi bu. Rasulullah aja sedang sholat asar berjamaah pak, lari cucu perempuannya, digendongnya bu, sedang sholat itu. Artinya apa? Sholat jamaah penting, kasih sayang sama anak juga penting. Kalau di Mekah anaknya nakal, doa ibunya makin bagus pak. Jadi makin jahat anak, doanya makin bagus. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram itu kan kecilnya nakal pak.
Itu setiap kali ibunya nangis, Bu, doanya apa, Bu? Ya Allah, jadikanlah anakku ini imam Masjidil Haram. Akhirnya dikabulkan Allah, Pak. Jadi imam Masjidil Haram. Kita orang Indonesia, Bu, azab memaki-maki anak, Bu. Anak bodoh, udah diajar pangkal ujung lupa, nggak ada otak kamu nih. Tengok anak siapa tuh, dibanding-bandingkannya, Pak. Akhirnya anaknya tersiksa, Bu. Kadang marah sama anak, pulang kau enggak? Pulang kau mati kau mama buat. Kan bingung anaknya, Pak. Pulang atau enggak aku nih? Itu bingung ya dia, Pak, kan? Pulang mati, Bu. Enggak pulang kena marah, Pak. Jadi anak kita nih, Bu, banyak yang kebingungan jadinya. Kadang dimarahinya anaknya, Bu. Udah diam anaknya, Pak. Udah berapa kali mama bilang jangan lakukan ini juga, masih juga kamu lakukan, dasar bandel kamu nih. Anak diam aja. Ditanya diam, menjawab kamu tuh sedikit. Menjawab anak, ya mama tuh marah-marah aja, menjawab juga. Akan bingung ya dia, Pak. Tadi diam disuruh jawab, dijawab sama anak marah gitu. Kadang suka mengutuk-ngutuk anak, mati aja lah kamu nih, mati aja lah kamu nih. Akhirnya anak tuh hatinya mati, Bu, badannya hidup. Makanya bandel jadinya, Pak. Karena dia selalu bilang mati, mati, mati. Justru yang ngamalkan hadis Rasulullah ini negara mana sekarang, Bu? Swedia. Swedia negara paling ramah anak nomor 1 di dunia. Pendidikan nomor 1 terbaik di dunia itu Swedia sekarang, Pak. Karena apa, Bu? Ngajar anak dengan bermain, bukan dengan belajar di lokal, Pak. Diajak anak itu main keluar, Bu. Jadi anak-anak itu fresh. Diajar matematik nggak terasa lagi susahnya, Pak. Jadi mereka tuh enak, Bu. 1 orang guru untuk 10 orang murid. Jadi di dalam satu lokal itu 2 orang gurunya, Pak. Tidak boleh memberi PR kepada anak. Itu di situ, Pak. Kalau kita tiap hari kena gas aja anak, Pak. Suruh bikin PR, suruh bikin PR, suruh bikin PR, suruh bikin PR. Apa ndak buntu anak ini jadinya, Bu? Di sana tidak boleh memberi PR dan tidak ada ranking, Pak. Pokoknya naik kelas saja, Bu. Tidak ada ranking, tidak ada juara 1, tidak ada juara 2. Pokoknya rata semua kalian naik. Dan apabila murid bodoh, yang salah adalah gurunya. Itu undang-undang di sana, Pak. Jadi guru harus cerdas bagaimana supaya bisa ngajar anaknya. Jadi tidak ada murid bodoh di sana. Kalau murid bodoh, gurunya yang salah. Gitu, Pak. Jadi sempat, Bu, ya, aturan itu di Indonesia, deh bahagia anak-anak tuh, Pak. Yakin saya, Pak. Ini, Bu, ya, di Indonesia ini disuruh jerapah harus bisa terbang, tikus harus bisa berenang. Karena dia nggak ngerti matematik, Pak, tapi harus ngerti matematik. Ada ibu ingat anak-anak gila gara-gara dileskan ibunya matematik. Pas diwawancara di TV, Pak, siapa namanya, Dek? 8. Tinggal kamu di mana? 6. Pokok angka jadi bilangnya, Pak. Jadi itu kenanya kita nih, Bu. Kita suka maksa anak untuk hal-hal dunia. Tapi kalau anak tidak sholat, tidak ada yang khawatir, Pak. Kalau untuk daring nih, Bu, ibu-ibu pasti sibuk. Cari ini, cari itu, cari ini. Anak tidak sholat ada tidak sesibuk itu? Anak tidak ngaji ada tidak sesibuk itu? Jadi kita nih, Bu, nampak berat sebelahnya, Pak. Kalau orang berlebih dalam agama, kita jadi omongan. Berlebih-lebih betul soal agama. Dia berlebih-lebih dunia, Pak, lebih parah lah dia lagi, Pak. Kalau orang kerja misal ke Malaysia 8 tahun tidak pulang-pulang, tidak apa-apa. Tapi giliran ada umat Islam yang pergi meninggalkan rumah untuk berdakwah, itu kurang ajar sama istri. Itu langsung, Pak, mudah ngecap orang. Tapi kalau untuk duniawi, mau 2 tahun tidak pulang, mau 3 tahun tidak pulang, tidak pernah jadi omongan. Nah itu, Bu, kita ini kalau untuk dunia itu berlebih-lebihan tidak masalah. Tapi kalau orang untuk ke akhirat berlebih-lebihan, kita marah. Kan aneh itu, Pak. Nah itu yang harus kita hati-hati nih, Bu. Nah, didik anak dengan kasih sayang. Jangan sampai bapak sangar-sangar sama anak, Pak. Di depan bapak dia takut, di belakang bapak dia cemooh, Pak. Ada, Bu, 2 orang bawa bapak paling pemarah sama anaknya, Pak. Jadi dia terus duduk berdua nih, Bu, saling membangga-banggakan, Pak. Aku kalau sama anak tidak ada sayang-sayang, kata yang satu nih, Bu.
Kalau aku pulang ke rumah, yang berdiri langsung duduk, yang ketawa langsung diam. Aku sama anak tidak ada, aku sayang-sayang sama mereka. Kalau tidak percaya kau tengok ya. Tadi panggilnya anak yang sedang main, Bu. Nak, sini. Saking takutnya, Pak, kencang lari anak itu datang. Sambil tengah-tengah dia, Bu. Ya Pak, ngapa Pak? Ini uang 100.000, kau beli HP kamera ya. Saking takutnya anaknya, iya Pak, saya belikan Pak. Lari langsung anaknya, Pak. Apa kata ke kawannya? Tengok berapa takut anak aku sama aku. Mana lah dapat uang 100.000 beli HP kamera, tapi saking takutnya sama aku, lari dia pergi. Datang yang satu lagi nih Pak, aku macam itu juga sama anak Bang. Anak aku tidak aku kasih peluang mengkek-mengkek di rumah. Kalau tidak percaya Bang tengok ya, dipanggilnya lah anaknya Pak. Nah sini. Lari anaknya kencang-kencang Pak. Ya Pak, ngapa Pak? Kau tengok muka Bapak. Udah Pak, aku cari Bapak ke kantor. Iya Pak, lari anaknya Bu. Tengok berapa takutnya sama aku tuh. Udah jelas aku bapaknya. Dicarinya aku ke kantor sekarang. Rupanya anak yang berdua ini ketemu di jalan Bu. Apa kata anak yang pertama? Kasihan aku nengok bapak aku. Ngapa? Bapak aku kan udah gila sekarang. Gila bapak kau. Iya. Duit 100.000 disuruhnya aku beli HP kamera, kan gila dia tuh. Oh samalah sama bapak aku. Bapak aku gila juga, makanya berkawan sama bapak kau tuh. Bapak kau gila ngapa? Udah jelas dia duduk di situ, disuruhnya aku nyarinya ke kantor. Jadi di belakang kena cemooh Pak. Jadi bapak jangan sangar-sangar sama anak. Sakit kita Pak, kalau sangar sama anak itu sakit kita Bu. Ya kemudian Bu ya, 2 tahun dia bersama datuknya Abdul Muthalib, akhirnya datuknya meninggal dunia. Berpindahlah didikan Rasulullah ini kepada Abu Thalib. Nah waktu sama Abu Thalib Bu, Rasulullah ini juga dididik dengan penuh kasih sayang. Cuman Bu, di situ nampak akhlak Rasulullah ini Pak. Apa akhlak Rasulullah itu Pak? Waktu di rumah Abu Thalib, anak Abu Thalib ini banyak Bu, Ja'far, Uqail, Thalib, Ali. Jadi kalau makan itu sering rebutan Pak, karena sering kurang. Ekonomi Abu Thalib ini kena. Jadi makanan selalu kurang. Makanya kalau lagi ada makanan tuh anak berebut Pak. Susu pun gitu juga berebut. Sampai Rasulullah sering tidak makan Pak. Ngalah dia Bu. Pokoknya kalau makan biarlah kalian duluan. Kalau ada sisanya aku makan. Kalau enggak habiskan aja. Itu tuh Bu, kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari berapa manisnya itu Bu. Ini kadang ibu-ibu nih Pak pergi pesta dia di rumah orang. Lewat dia dekat rendang Pak. Dirasanya rendang tuh satu Bu, rupanya enak. Diambilnya gelas aqua tuh Pak. Dibolonginnya plastik atasnya Bu, dibuangnya airnya. Dimasukkannya rendang tuh Pak, 2 potong dalam botol aqua tuh Bu. Simpan saku Bu. Berapa banyak itu Pak yang buat macam itu apa? Ndak habis rendang orang kalau pesta tuh Bu. Jadi kadang untuk makan nih Pak, orang banyak rela kehilangan harga dirinya Bu. Jadi ini kalau soal makan jangan kita berebutan. Dulukan orang yang memang membutuhkan. Nah Rasulullah mempraktekkan itu Pak. Didulukan ya saudara-saudaranya makan, makanlah kalian. Kalau ada sisa baru untuk dia. Saya pernah mempraktekkan ini tapi gagal Pak. Habis saya ceramah, kan ustadz-ustadz ini kan disuruh duluan terus makannya Pak. Tat makan tat. Oh saya basa-basi Pak. Suruh aja karyawannya duluan makan Pak. Makanlah karyawannya semua Pak. Pas giliran saya habis Pak. Itu tuh Bu ya. Sakit perut saya malam tuh Bu. Nyesal saya. Kalau tahu mau makan duluan saya tadi Pak. Tinggal bawang bombay besar-besar tuh lagi Pak. Sejak itu kalau disuruh makan saya duluan Bu. Nggak bisa Pak mempraktekkan itu tuh nggak bisa. Nah akhirnya ketahuan sama Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Mulai hari ini kalau Muhammad belum makan, tidak ada yang boleh makan. Kalau Muhammad belum minum susu, tidak ada yang boleh minum susu. Disitulah terjadi keajaiban Bu. Setiap kali Nabi yang makan duluan Pak, makanan jadi banyak. Udah puas mereka makan Pak, tetap berlebih. Aneh. Gitu juga dengan susu. Setiap kali Rasulullah minum, itu sampai puas semua minum, tetap tidak habis Pak. Jadi kalau orang suka ngalah itu Bu ya, rezekinya akan berlebih Pak.
Ini kadang kan jadi bicara sama kita, Bu. Macam mana pesta bapak kemarin tuh, Pak? Ndak ada siap lauk, awak lapar nggak dapat makan. Kan kadang ngeluh, Pak, ya. Kalau kita ngalah tuh, Bu, rezekinya besar. Rezeki tidak akan tertukar. Dulu ada, Pak, anak tukang laundry. Tamat dia SMP, dia ngomong ke ibunya, Bu, saya mau kuliah di Amerika, bisa ndak, Bu? Kata ibunya, kalau kau minta sama ibu ndak ada duit. Kau minta sama Allah, Allah yang maha kaya. Caranya, Mak, kau kan udah rajin sholat jamaah di masjid, coba tambah tahajud malam. Minta ke Allah. 3 tahun dia rutin tahajud, Pak. Begitu tamat SMA, Bu, ikut dia program luar negeri di daerahnya, lulus. Allah yang meluluskan dia. Setelah tes di kota dia, tes kedua untuk seluruh Indonesia, itu di Jakarta. Begitu tes di Jakarta, rupanya banyak anak pejabat yang ikut, Pak. Udah tahu dia, pasti dia tergeser. Ternyata betul, Bu. Allah meluluskan dia, manusia zalim menyingkirkan dia. Akhirnya tersingkir dia, tidak lulus dia. Dia pulang ke desanya, melamar dia ke Disnaker menjadi pemandu wisata, Pak. Disitulah skenario Allah yang menang. Ternyata, Bu, yang dipandunya adalah seorang profesor yang ngajar di Amerika, yang dia menjadi pusat dia, universitasnya yang menjadi tujuan dia, Pak. Akhirnya 6 bulan dia sama profesor itu yang nawari, kamu mau nggak kuliah di Amerika? Biar saya yang membiayai. Akhirnya tetap lolos ke Amerika, Pak. Jadi kalau kita itu, Pak, misalnya Bapak kerja di instansi manapun, Bapak digeser orang, jangan usah khawatir, rezeki tidak akan tertukar, tetap akan kembali ke Bapak, asal Bapak tidak mengumpat, tidak mencela. Ini kena pindahkan, Bu, kucing kena tendang, Pak, sampai rumah, anak ketawa kena marah. Jadi pokoknya kalau kita digeser orang, ya udah, serahkan sama Allah. Apa yang menjadi milik kita akan dikembalikan kepada kita. Wa mithlahum ma'hum rahmatan minna. Bahkan Allah lipat gandakan, Pak, nanti kembalinya. Nah, mungkin hanya itu uraian maulid kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa.